4 penyebab barang dagangan isi warung sembako habis dan modal warung pun habis. Nah, untuk itu teman-teman yang mengalami kondisi warung yang dimana isi warung Anda habis, modal Anda juga habis, tidak nampak entah kemana, saya akan memberikan apa itu penyebabnya dan bagaimana solusinya teman-teman. Nah, itu biasanya penyebab pertama bisa terjadi barang isi warung kita habis, modal kita habis. Itu yang pertama. Bisa jadi karena kita modal hutang dari bank. Jadi awal kita buka warung bisa jadi kita itu modalnya dari bank atau juga bisa dari semacam itu yang kredit uang itu teman-teman. Nah, itu kita tahu kalau itu bunganya kan besar. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita mau mengambil modal untuk pinjaman untuk buka usaha warung sembako kita pikirkan dulu kira-kira berapa pendapatan yang kita dapatkan per hari supaya kita tahu bunga dari bank itu supaya tidak lebih berat. Jadi jangan sampai bunga bank itu lebih besar daripada biaya pendapatan harian kita. Nah, jangan sampai misalnya untung Anda itu sehari misalnya 30.000, padahal bunga bank yang Anda bayarkan bersama dengan pokoknya per hari 50.000. Yang ada Anda akan tekor. Karena kalau Anda tidak pintar dalam mengelola keuangan, apalagi terlebih modalnya itu dipinjam dari bank, bisa jadi bank Anda itu emang nanti lunas lambat laun. Tetapi dagangan Anda akan habis dengan sendirinya, jadi tidak berputar. Nah, agak ribet ya teman-teman kalau kita minjam dari bank. Jadi kalau benar-benar mau pinjam dari bank itu sistem keuangannya, caranya itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Jangan sampai kecampur uang warung dengan uang pribadi ya teman-teman. Jadi harus dipisahkan supaya kita tahu berapa pendapatan bersih dari warung kita, supaya kita tidak rugi teman-teman. Jangan kita udah capek di tenaga, nyusun warung, jualan tiap hari, tapi keuntungannya habis hanya untuk membayar bunga bank. Jadi harus perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, yang kedua, penyebab warung itu bisa mengalami kondisi di mana isi warungnya habis, modalnya habis, itu bisa akibat kita tidak bisa tegas dalam mengatasi masalah hutang di warung kita. Maksudnya begini, kadang ada pembeli itu datang ke warung kita, udah dipilih-pilih dulu tuh barang jualan kita, terus pas mau bayar dibilang nanti ya bayarnya nanti sore, kalau enggak bilangnya nanti ya bayarnya pas gajian. Nah, kadang kita segan ngomongnya teman-teman, apalagi barangnya udah diambil duluan. Nah, untuk itu kita perlu tegas ya teman-teman. Katakan kalau di warung Anda itu tidak melayani bon, apalagi modal kita itu kecil, sangat-sangat tidak diharapkan untuk memberikan bon kepada pembeli teman-teman, supaya modal di warung Anda itu bisa berputar tiap hari. Nah, bagaimana caranya seandainya orang itu memaksa atau misalnya orang itu bujuk-bujuk terus kita nggak tega? Nah, kita bisa membuat tulisan di warung ya teman-teman supaya orang itu paham dengan membaca tulisan itu, atau kita bisa juga menolaknya secara halus dan sopan, bilang kalau modal kita itu kecil dan tidak melayani bon. Yang penting kita ngomongnya pelan-pelan dan sopan supaya orang itu bisa mau terima teman-teman. Intinya kita itu harus tegas, dan seandainya modal Anda lumayan besar, Anda bisa memberikan bon. Tapi itu harus digarisbawahi ya teman-teman, batasi jumlahnya, ibaratnya berapa orang dan hanya orang yang Anda percaya saja. Dan itu pun batasi nominal bonnya, misalnya itu 200.000, itu udah paling kenceng. Dan kalau dia mau ngambil bon lagi, itu harus lunas dulu yang 200.000 itu teman-teman, supaya modal di warung itu bisa berputar tiap hari teman-teman. Dan itu pun kasih hanya untuk orang sekitaran di perumahan teman-teman Anda. Jadi jangan sampai ke orang luar yang nggak Anda kenal pun Anda kasih, batasi saja orang yang benar-benar Anda bisa percaya bisa melunasi pas dia gajian ya teman-teman. Nggak ada salahnya kita membantu kalau modal kita ada lebih. Nah, yang ketiga, penyebab barang dagangan isi warung sembako itu bisa habis, modal warungnya pun bisa habis, itu bisa disebabkan seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini harga sembako itu semakin tinggi. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap warung kita karena harga sembako semakin tinggi. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, yang tadinya uang kita 500.000 itu cukup untuk membeli 3 kardus minyak goreng, tetapi karena harga lagi pada naik semuanya bahkan berkali lipat, jadi sekarang hanya bisa kita beli 2 kardus minyak goreng. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, kenyataannya sekarang kan kita tahu semuanya itu pada naik. Nah, otomatis barang yang mau kita beli itu menyusut. Tetapi coba dihitung nominal barangnya.
angkanya tetap sama ya teman-teman, hanya jumlah barangnya saja yang menyusut. Tetapi kalau jumlah nominal uangnya tidak menyusut. Saya harap paham ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang membuat warung itu barangnya bisa habis, modalnya bisa habis itu adalah karena uang modal warung terpakai buat kebutuhan pribadi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya kita mengambil minyak goreng, telur, odol, sabun mandi, semua diambil secara cuma-cuma dari warung kita. Karena kita pikir itu warung kita, kita asal ambil saja. Padahal itu tidak boleh teman-teman. Kalau seandainya kita mau ngambil barang dari warung, kita pun harus bayar biar kelihatan nampak nominal dari warung itu ya teman-teman. Jadi jangan biasakan asal ambil saja. Jadi usahakan setiap mau ngambil barang, misalnya harga minyak goreng itu 17.000, ya udah bayar juga 17.000 ke dalam warung itu biar nampak keuangannya. Itulah pentingnya kita itu harus bisa mencari pekerja sampingan. Kecuali modal kita besar ya teman-teman, kita bisa mengelola keuangan warung dengan baik. Nah, bagi yang bergantung hanya kepada usaha warung saja, harus ekstra super hemat supaya pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Jadi begini teman-teman, misalnya suami istri. Jadi kalau bisa salah satu dari pasangan kalian itu mencari pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, misalnya buka tukang jahit, misalnya jualan keliling yang lain yang pakai gerobak-gerobak jual buah rujak-rujak gitu, atau jual di PT atau apalah gitu. Pokoknya ada usaha sampingan. Tetapi apabila cuman Anda sendiri yang mengelola warung dan penghasilan Anda hanya dari warung itu saja, saran dari saya, alangkah lebih baiknya Anda lebih berhemat ya teman-teman, dan juallah barang pokok yang paling laris setiap harinya. Jadi kurangi barang-barang yang kurang laku, seperti misalnya sapu, itu kan gak tiap hari beli orang, tongkat pel, terus habis itu brus, benang, gunting, itu Anda beli sedikit-sedikit saja untuk melengkapi, supaya kalau Anda membelanjakan untuk kebutuhan pokok, maka pasti tiap hari orang akan mencari itu teman-teman, otomatis modal Anda akan berputar dan Anda akan mendapatkan untung juga. Jadi pintar-pintarlah dalam mengelola keuangan ya teman-teman. Jangan sampai tercampur uang pribadi dengan uang warung. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting, usahakan selalu ramah dalam melayani pembeli ya teman-teman. Dan jangan mahal-mahal dalam mengambil keuntungan dari produk yang Anda jual di warung Anda ya teman-teman. Supaya pelanggan banyak datang ke warung Anda. Supaya warung Anda itu bisa laris manis dan sukses berkembang. Oke teman-teman, itu adalah 4 penyebab yang menyebabkan warung bisa mengalami kondisi di mana isi warungnya habis dan modalnya juga habis. Semoga pengalaman ini yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua ya teman-teman, supaya warungnya bisa sukses berkembang. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dah.